sifat adalah mukhalafatul amri qasdan, adanya upaya untuk menyalahi, menyelisihi atau menentang segala perintah-perintah Allah dengan sengaja. Itulah dia maksiat. Oleh karena itu maka jika kita melihat kepada definisi ini, sesungguhnya kesalahan yang pernah terlanjur dilakukan oleh Nabi Adam itu tidak disebut dengan maksiat. Karena Nabi Adam alaihissalam tidak melakukan itu dengan kesengajaan. Tidak ada qasdannya di sana. Ketika Allah katakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Di sana ada larangan Allah supaya Adam dan pasangannya untuk tidak mendekati syajarah atau pohon yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala itu. Tapi kemudian dalam faktanya Nabi Adam alaihissalam terlanjur untuk mendekatinya, sehingga inilah yang menjadi penyebab keluarnya Nabi Adam alaihissalam dari surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Jika kita balikkan kepada definisi yang ditulis oleh Asy-Syarif Al-Jurjani tadi, bahwa yang disebut dengan kemaksiatan itu adalah adanya kesengajaan. Maka Nabi Adam alaihissalam tidak layak secara adab atau etika kita sebut bermaksiat. Nah, kemudian iblis, kenapa dia disebut dengan bermaksiat? Karena pelanggaran yang dilakukan oleh iblis itu memang kesengajaan. Dan Nabi Adam alaihissalam ketika dia sudah terlanjur melakukan kesilapan dan kesalahan itu, dia bertobat. Itu bukti kalau sesungguhnya kekeliruan dan ketersilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bukan disengaja. Tidak ada maksud untuk menyengaja melakukan perbuatan itu. Sedangkan iblis, begitu dia melakukan perbuatan itu, maka tidak ada menyesal, kemudian tidak ada keinginan untuk bertaubat atau rujuk kembali kepada jalan Allah. Nah, justru iblis kemudian membuat rencana-rencana buruk untuk menjerumuskan anak Adam supaya ada nanti yang menemaninya di dalam neraka. Nah, jemaah muliakan Allah, kemaksiatan itu bisa terjadi dalam pandangan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Tajul Arush. Beliau katakan, innama asallaha man lam ya'rif iqabahu. Yang pertama, sebab orang bisa melakukan kemaksiatan itu adalah karena dia tidak mengenal iqab atau sanksi atau hukuman yang Allah jatuhkan kepada pelaku maksiat. Sebab dia tidak mengenal atau sebab dia tidak mau peduli dengan adanya iqab, adanya azab, adanya siksa bagi pelaku-pelaku maksiat itu, maka terjadilah kemaksiatan. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala menjelaskan tentang azab-azab yang akan didapati oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu, orang yang melakukan pelanggaran atas perintah Allah dengan sengaja itu. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Insan, kata Allah, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina a'adda lahum 'adaban alima. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah Ta'ala tempatkan dia ke dalam rahmatnya. Tapi Allah Ta'ala menyediakan azab atau siksaan yang begitu menyakitkan. Bagi siapa? Bagi zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Nah, jadi ada ayat rahmat, ada ayat azab. Dalam Al-Quran ada ayat rahmat, ada ayat azab. Kalau kita masuk sejenak ke kajian fikih, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar, beliau menyebutkan ada kesunahan untuk kemudian meminta rahmat itu pada saat kita melewati ayat-ayat rahmat dalam bacaan salat kita. Jadi kalau kita sebagai makmum, pada saat imamnya membaca bacaan jahar, lalu kemudian kita mendengar imam membaca ayat-ayat yang
berkaitan dengan rahmat, maka sunnah hukumnya kita untuk meminta rahmat itu di dalam salat kita. Contohnya yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Maka boleh kita untuk berdoa pada saat itu dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka rahmataka. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu rahmatmu. Tidak apa-apa dijaharkan doa tersebut, karena itu adalah sebagai respon dari ayat rahmat yang dibaca oleh imam pada saat itu. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula sebaliknya, kalau orang yang salat membaca ayat-ayat azab, atau dia mendengarkan imamnya membaca ayat-ayat azab, maka sunnah hukumnya bagi makmum kemudian untuk membaca doa meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Maka begitu dibacakan wazzalimina a'adda lahum 'adzaban alima, maka boleh atau dianjurkan kita untuk merespon bacaan imam itu dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min 'adzabika. Wahai Allah, aku meminta kepadamu aku berlindung kepadamu dari azab-azab. Nah, jemaah memuliakan Allah. Jadi iqab Allah itu jelas nyata. Bahwa Al-Quran itu adalah bukti konkret betapa dulu Allah Ta'ala pernah menjatuhkan azab-azab kepada orang-orang yang melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan kepadanya. Lihatlah kaum Samud, lihatlah kaum Ad. Adalah satu perumpamaan Allah dalam Al-Quran tentang betapa hebatnya kaum Samud dan kaum Ad itu. Tapi karena mereka mukhalafatul amri qasdan, perintah-perintah Allah itu sengaja dibelokkan, sengaja untuk tidak dipatuhi, maka kemudian Allah datangkan azab. Dalam surah yang selalu kita baca, surah yang sangat pendek sekali, yaitu surah Al-Fil, ini juga adalah bukti nyata betapa azab Allah itu akan didapat oleh orang-orang yang melakukan kezaliman, yaitu Abrahah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Fil, surah Al-Fil itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bahwa Allah hentikan kesewenang-wenangan dan perbuatan keji Abrahah yang ingin meruntuhkan Baitullah dengan arsala alaihim tayran ababil. Kami utus kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang batu-batu sijil yang mereka genggam itu dilemparkan kepada para pasukan-pasukan itu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, kemudian jadilah mereka bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Nah, ini bukti konkret, bukti nyata bahwa kezaliman itu dia pasti akan menemukan dampak dari kezaliman itu sendiri. Nah, tapi kemudian ketika hari ini muncul pertanyaan berkaitan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina umpamanya, kenapa Allah kemudian tidak menjatuhkan azab kepada para tentara-tentara Yahudi Zionis itu seperti Allah Ta'ala menjatuhkan azab kepada tentara Ashabul Fil? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah sikap keimanan yang harus kita bangun dan harus kita tumbuhkan dalam setiap fenomena apapun yang kita saksikan di atas dunia ini. Dalam Al-Quran Allah sudah jelas mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jadi kalaupun Allah belum menampakkan azabnya secara nyata, itu berarti bukan berarti Allah Ta'ala tidak meletakkan azab buat mereka. Dan sebagaimana nikmat, ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin, azab juga begitu. Azab itu ada azab yang nampak jelas kelihatan oleh mata, ada pula azab itu yang tak kelihatan, dia tak nampak. Contohnya apa? Kalau azab yang zahir seperti dihukum dengan batu yang menimpa dari atas langsung kena, seperti yang Allah Ta'ala
jadikan hukuman itu kepada kaum Lut umpamanya. Ya, jadi batu-batu yang datang atau turun dari langit itu macamkan peluru yang menyasar kepada mereka. Itu adalah azab-azab zahir. Tapi ada juga azab yang batin sesungguhnya yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita berwaspada di sana. Bagaimana bentuk azab batinnya, azab yang tidak kelihatan itu? Melemah ibadahnya, lalu berkurang keyakinannya terhadap Allah. Jadi berkurang keyakinan terhadap Allah itu pun bagian dari azab itu. Berkurang keyakinan kita sama Allah. Allah bilang, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan engkau menganggap bahwa Allah itu membiarkan orang zalim dengan kezalimannya. Tapi kemudian ragu, lemah keyakinan dia kepada Allah Ta'ala. Dia menganggap kalau Allah Ta'ala tidak hadir dalam peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Yahudi terhadap saudara-saudara kita di Palestina umpamanya. Itu pun bagian dari azab. Jadi ketika ada orang yang membunuh, membantai orang lain secara keji dan biadab, itu pun adalah bagian dari azab itu. Jadi Allah azab Israel hari ini bukan dengan cara ribuan penduduknya yang mati, tidak. Tapi semakin mengeras hati mereka, itu artinya semakin kuat azab Allah terhadap mereka. Jadi semakin susah orang untuk bangkit dari keburukannya, maka itu sesungguhnya adalah azab yang Allah Ta'ala datangkan kepada seseorang. Jadi jemaah muliakan Allah, maka satu sebab kenapa orang terus menerus dalam kemaksiatannya, dalam pandangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu disebabkan karena dia tidak mengerti bagaimana iqab atau azab yang Allah Ta'ala letakkan ke dia. Setiap maksiat itu dia pasti akan menghadirkan dan melahirkan bekas yang hitam. Dia bagaikan noda yang hitam. Nah, maka semakin sering kita melakukan kemaksiatan itu, maka akan semakin bertumpuklah dia. Maka akan semakin mengeraslah dia. Nah, ketika sudah semakin mengeras, lalu kemudian tidak ada upaya untuk keluar dari sana, dan akhirnya kemudian memang tidak terus keluar dari sana, maka akan mengakibatkan kematian hati. Nah, kematian hati inilah yang paling mengerikan itu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa hati yang mati, yaitu hati yang sudah mengeras, membeku, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah, yaitu hati yang sudah membatu, keras. Nah, apa sifat hati yang membatu atau keras itu? Sifatnya dia tidak mau mendengarkan nasihat kebenaran dan kebaikan dari orang lain. Dia tidak mau terima nasihat dari orang lain. Orang Islam ini Allah Ta'ala ajarkan, mereka punya satu prinsip. Prinsip orang Islam itu adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jadi tugas kita, Pak, itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya zakat saja, bukan hanya zikir, bukan hanya ibadah-ibadah makhluk, tapi ada tugas-tugas kita yang lain. Apa itu? Yaitu watawassaw bil haqq. Tugas kalian adalah men-share sebanyak-banyaknya kebenaran dan kesabaran kepada saudara-saudara kita. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Nah, ketika ada orang yang disampaikan kepadanya kebenaran, lalu kemudian dia membenci kebenaran itu, maka ini adalah indikasi kalau sesungguhnya hatinya sudah mati, hatinya itu sudah mengeras, hatinya itu sudah membatu. Dan orang-orang yang seperti inilah yang disebut oleh Nabi itu sebagai orang yang al-kibr, orang yang sombong itu. Kata Nabi SAW bahwa kesombongan itu bukan diukur dari pakaianmu, bukan pula diukur dari kendaraanmu, tetapi kesombongan itu adalah diukur dari bagaimana sikapmu menerima kebenaran. Maka kata Nabi SAW bahwa orang yang termasuk dalam kategori sombong itu adalah ghamtun nas. Pertama, dia sepele sama orang lain. Jadi ada pandangan mengecilkan orang lain, ada tatapan merendahkan orang lain. Apalagi dia menyampaikan nasihat, maka nasihat orang yang dia anggap kecil itu tidak berharga di hadapan dia.
Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah menolak kebenaran. Kebenaran yang datang itu dia tolak. Nah, apalagi orang yang memilah-milah nasihat itu. Jika nasihat itu datang dari orang yang berpengaruh dalam hidupnya, mungkin dia terima. Tapi kalau nasihat itu datang dari orang yang tak berpengaruh sama sekali dalam hidupnya, mungkin dia tolak itu. Nah, itu indikasi kata Rasulullah bahwa sesungguhnya hatimu itu sudah bermasalah, bahwa hatinya itu sudah berpenyakit, atau bisa saja hatinya itu sudah mati. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah taraka ta'atullah wa innama taraka ta'atullah, kata Ibnu Athaillah. Lalu kenapa sering kita lihat orang meninggalkan ketaatan kepada Allah? Nah, jadi kepatuhan itu ada dua sisi. Yang pertama, sisi mengerjakan perintah, yang kedua sisi meninggalkan larangan. Itu ketaatan itu. Maka menyalahi kedua-duanya itu adalah kemaksiatan, lawan dari ketaatan. Jadi saya ulang. Ketaatan itu sisi yang pertama itu adalah melakukan perintah. Sisi yang kedua adalah meninggalkan larangan. Nah, lalu kalau ada orang yang menyalahi perintah, sengaja dia melakukan itu, bermaksiat. Begitu pula kalau ada orang yang mukhalif linnahi, menyalahi larangan, maka dia lakukan itu dengan sengaja, itu juga adalah maksiat. Jadi seseorang bisa jatuh dalam kemaksiatan itu jika dia berada pada dua sisi ini. Nah, kalau tadi Ibnu Athaillah menjelaskan apa sebab kenapa orang melakukan banyak meninggalkan larangan, atau banyak orang melakukan sesuatu yang dilarang, karena dia tak tahu macam mana iqab yang Allah kasihkan ke dia, azab yang Allah Ta'ala akan datangkan ke dia. Lalu kenapa orang meninggalkan ketaatan? Man lam ya'rif sawabahu. Orang tidak sholat, orang tidak puasa, orang tidak haji umpamanya. Kenapa dia sanggup meninggalkan hal-hal yang berharga itu? Lam ya'rif sawabahu. Jawabannya cuma satu, karena dia tidak tahu betapa berharga, betapa bernilainya sawab atau pahala yang Allah Ta'ala akan datangkan ke dia. Nah, sama halnya dengan azab tadi. Kalau ada azab yang zahir, ada azab yang batin. Begitu pula sawab ini, Pak, tidak selama-lamanya dia berbentuk zahir. Pahala itu dia tidak selama-lamanya dalam bentuk zahir saja. Tidak selama-lamanya mudah rezeki, tidak selama-lamanya naik pangkat, tidak selama-lamanya dapat jabatan, tidak selama-lamanya dapat kesehatan yang terus-menerus. Sawab itu bisa saja Allah Ta'ala berikan hadirnya istiqamah dalam diri kita untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Adanya munculnya simpati dan empati terhadap penderitaan orang lain, itu juga bagian dari sawab atau pahala yang Allah berikan ke kita. Jadi kita balikkan ke konteks kita sekarang ini. Ada orang yang tak bersimpati dengan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di Palestina. Sudahlah dia tidak mampu berbuat apa-apa, tapi kemudian ucapannya itu menyakitkan dengan bermacam-macam tuduhan, menyebut sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, atau mungkin bisa jadi apa yang diucapkannya itu adalah rekayasa belaka. Jadi orang seperti ini tidak menunjukkan simpati dan empati kepada orang lain, itu bisa jadi sudah terangkat sawab dari dia. Jadi Nabi SAW bahkan beliau menyebutkan kelembutan hati itu bisa dilihat dari bagaimana responmu, bagaimana sikapmu ketika melihat penderitaan orang lain. Jadi kata ulama, kalau engkau menangis karena dosa-dosamu, itu bisa jadi adalah satu hal yang wajar. Tapi kalau engkau menangis karena engkau melihat penderitaan orang lain, maka sesungguhnya engkau sudah berada pada level kemanusiaan yang paling tinggi. Merespon penderitaan orang lain
itu adalah bagian dari pahala yang Allah berikan ke kita. Berarti Allah sudah berikan hati kita itu menjadi hati yang lunak, hati yang lembut. Nah, kalau kita lihat pesan dari surah Al-Ma'un itu kan sesungguhnya adalah kepedulian dan perhatian terhadap kaum yang termarginalkan. Kepedulian dan perhatian terhadap kelompok-kelompok yang mustad'afin, kelompok-kelompok yang lemah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, jadi disebut oleh Allah situ ada dua kelompok mustad'afin di sana. Yang pertama adalah yatim, yang kedua miskin. Nah, bahkan Allah Ta'ala mengecam kalau ada orang yang tidak menyeru orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin, maka Allah kecam ini sebagai pendusta agama itu. Artinya apa? Ketika kita tidak mampu berdonasi kepada orang lewat materi kita, setidaknya lisan kita ini itu bergerak, lisan kita ini itu berbicara untuk menggerakkan orang lain memberikan bantuan kepada orang miskin. Maka Rasulullah pernah bilang, afdalus sadaqah sadaqatul lisan. Seafdal sadaqah, sebaik-baik pemberian kamu itu, kata Rasul, itu adalah sadaqatul lisan. Apa sadaqatul lisan itu? Sadaqatul lisan itu, Pak, kita tidak mampu memberi lewat materi kita, tapi dengan memo kita membuat catatan untuk orang yang membutuhkan bantuan, didengar orang atau orang masih mau untuk kemudian mengikut arahan kita, maka itu adalah shadaqatul lisan. Ada umpama seorang pelajar yang membutuhkan biaya, seorang mahasiswa yang membutuhkan biaya kuliahnya, lalu menghadap kepada seorang bapak, si bapak tidak mampu untuk memberikan bantuannya lewat materi, tapi dia kemudian buat memo, dia tulis sepucuk surat, lalu dia bilang, kau bawa surat ini kepada bapak si fulan, sampaikan titip salam saya sama dia. Dibawa surat tadi, Pak. Begitu sampai kepada bapak yang dimaksud, dibaca oleh si bapak, oleh bapak tersebut dikeluarkannya sejumlah uang, diberikannya kepada mahasiswa yang membutuhkan uang kuliahnya tadi. Nah, si bapak yang pertama sesungguhnya dia sudah melakukan afdalus sadaqah, seafdal sadaqah. Nah, jadi kita yang tidak mampu bergerak dengan materi kita, maka bergeraklah kita dengan lisan kita. Dan kalaupun engkau tidak mampu berjuang dengan lisanmu, maka sesungguhnya diam itu jauh lebih baik. Makanya kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman sama Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata benar atau berkata baik, aw liyasmut. Kalau tidak mampu, liyasmut, hendaklah dia diam saja. Tidak kemudian mengucapkan narasi-narasi yang melemahkan perjuangan orang lain. Tidak. Jadi jemaah memuliakan Allah, maka bantuan kita terhadap saudara-saudara kita hari ini yang sedang berjuang untuk membebaskan diri mereka dari penjajahan negara mereka, itu dengan doa, dengan donasi-donasi dan seterusnya. Paling tidak kita kemudian menampakkan empati dan simpati kita, tidak kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang melemahkan perjuangan mereka. Baik jemaah memuliakan Allah, dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah kembali dia angkat apa penyebab orang bisa jatuh dalam kemaksiatan. Kemaksiatan nama lainnya adalah ghaflah. Ghaflah itu adalah hanyut dalam kelalaian. Kata Ibnu Athaillah, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin ar-ridha 'anin nafsi. Bahwa puncak pangkal atau pokok pangkal orang terjerumus dalam kemaksiatan dan ghaflah, kelalaian, itu adalah ar-ridha 'anin nafsi. Karena dia merasa ridha dengan dirinya, dengan nafsunya. Apa indikasi orang ridha dengan nafsunya? Dia turutkan apa yang menjadi kehendak nafsunya itu. Padahal Allah dalam Al-Quran menyebutkan
wa nahan nafsa 'anil hawa. Ada orang yang nahan nafsa 'anil hawa. Dia tahan dirinya dari tuntutan-tuntutan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya jannah atau surga itu adalah tempat kembali dia. Maka dibandingkan lagi oleh Ibnu Athaillah, bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam ghaflah, tidak jatuh di dalam kelalaian dan dalam kemaksiatan itu. Wa aslu kulli ta'atin, dan adapun seseorang bisa bangkit untuk melakukan ketaatan itu adalah adamur ridha anha, ketika dia tidak memperturutkan hawa nafsunya. Jadi jamaah muliakan Allah, dari sanalah kemudian muncul beragam kemaksiatan-kemaksiatan dan kelalaian-kelalaian itu. Kemudian berikutnya, fala yuttala'u ala adabin nar lama ghafalu. Jika kau betul-betul selalu mengingat bagaimana sakitnya azabun nar itu, tentu engkau tidak akan pernah terjerumus dalam kemaksiatan itu. Jadi setiap kali dia mau melangkah melakukan kemaksiatan itu, yang ada dalam pikirannya adalah azab yang menantinya. Jadi itulah yang menjadi benteng dia, sehingga kemudian tidak jadi dia untuk melangkah melakukan kemaksiatan itu. Fala yuttalau ala adabin nar. Andai kata kau tahu bagaimana sakit dan dahsyatnya azab neraka, lama ghafalu, maka kamu tidak akan mungkin terus-menerus lalai. Engkau pasti akan keluar dari kemaksiatanmu, dan engkau pasti akan bangkit untuk melakukan ketaatanmu. Nah, jemaah muliakan Allah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan bagaimana perjuangan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi silahkan kembali buka nanti surah Yusuf, betapa Nabi Yusuf itu berjuang, ya, berjihad supaya dia terlepas dari tuntutan-tuntutan nafsunya. Kata ulama, Sya'rawi Al-Mutawalli dalam tafsirnya, beliau sebutkan kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu dia menolak ajakan untuk melakukan perbuatan mesum itu bukan karena dia tidak mampu untuk melakukannya. Nabi Yusuf di saat itu lagi, kalau bahasa kita ini lagi anak-anak mudanya betul waktu itu. Jadi kalau bisa kita katakan bahwa hasrat seksual pada saat itu memang lagi oke-okenya gitu. Tapi kemudian mampu untuk diredam oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika apa? Pada saat Nabi Yusuf melihat adanya burhan, adanya bukti-bukti nyata dari Allah Ta'ala, bahwa dibalik dari kemaksiatan yang akan dilakukan itu sudah menanti betapa menyakitkan azab atau menyakitkannya siksaan yang akan didapat oleh pelaku kemaksiatan itu. Nanti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Athaillah mengatakan, setiap kali engkau bergerak mau melakukan kemaksiatan, ingatlah bahwa di sebalik itu ada sebuah ancaman yang betul-betul membahayakan diri kita, sehingga dengan demikian maka akan terhalanglah kita untuk melakukan kemaksiatan itu, akan terputus atau terhentilah kita dari melakukan kemaksiatan itu. Baik jemaah muliakan Allah, sebelum kita tutup dengan doa, ada waktu kita lagi untuk berdiskusi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang sangat menarik tadi Ustaz. Di awal
kenapa saya ini mungkin harus diungkap ya, mengapa Nabi Adam itu melakukan kemaksiatan tidak dengan sengaja, kalau tidak salah. Kira-kira setan itu gimana nih? Iblis ini gimana caranya menghasut Nabi Adam sehingga Nabi Adam melakukan kesalahan? Kira-kira isinya apa nih? Isinya bagaimana tuh? Yeah. Soalnya kok seorang nabi bisa diyakinkan gitu, bisa diyakinkan oleh setan untuk melakukan maksiat. Memang maksiat itu mungkin tidak dilakukan dengan sengaja oleh Nabi Adam. Kira-kira begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya. Ya, kita tahu bahwa Nabi Adam adalah manusia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya akal dan nafsu untuk menyempurnakan kehidupan basyariahnya, menyempurnakan kehidupan kemanusiaannya. Jadi dengan kedua itulah sesungguhnya manusia bergerak. Jadi manusia itu bergerak dengan akal dan kemudian dengan nafsu. Jadi dalam syariat kita tidak disuruh untuk membunuh atau menghilangkan nafsu secara total, tidak. Karena memang kita dibekali oleh Allah Ta'ala hidup kita dengan adanya nafsu-nafsu itu. Nah, tapi kemudian yang menjadi terlarang itu adalah ketika nafsu itu dijadikan sebagai tunggangan secara bebas tanpa batas. Nah, balik kita ke penyebab Nabi Adam alaihissalam tadi. Ketika penyebab Nabi Adam alaihissalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Larangan Allah apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau berdua dekati syajarah ini. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang apa nama syajarah itu. Itu bisa kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Jadi kata Allah, jangan kau dekati syajarah ini. Kalau kau dekati juga, maka dampaknya fatakuna minaz zalimin. Kalian berdua itu akan menjadi orang yang zalim. Nah, zalim itu bukan hanya menganiaya orang lain, tapi pada saat kita melakukan kemaksiatan, kita juga dicap oleh Allah, dikasih label dengan orang zalim. Jadi kezaliman itu bisa terjadi ketika orang melakukan keburukan. Dia menganggap keburukannya itu baik untuk dirinya. Padahal sesungguhnya keburukan itu adalah musibah bagi diri dia. Nah, jadi Nabi Adam bisa melakukan itu ada dorongan, kalau bahasa kitanya dorongan internal, ada dorongan eksternalnya. Dorongan eksternal dari siapa itu? Adanya tuntutan atau pengaruh dari iblis yang menginginkan supaya Adam alaihissalam ini jatuh dalam perbuatan yang melanggar aturan Tuhan, sehingga dengan demikian akan tersingkirlah Adam ini dari surga, dan itu adalah kemenangan buat iblis. Dan itulah yang kita sebut dengan hasad itu. Kedengkian, hasad. Hasad atau kedengkian itu kata ulama adalah tamanni zawali ni'matil ghair. Berkeinginan supaya nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu zawal, hilang. Jadi Nabi Adam alaihissalam dia berada dalam kenikmatan yang luar biasa, dan ada keinginan dari iblis supaya Nabi Adam dan pasangannya kehilangan nikmat itu. Itulah dia hasad itu. Nah, jadi terjatuhnya Nabi Adam alaihissalam dalam ketersilapan itu adalah karena adanya tuntutan dari luar, pengaruh iblis itu. Lalu kemudian yang kedua adanya desakan dari pasangannya, yaitu Hawa.
alaihissalam, ibu kita Hawa alaihissalam. Nah, lalu kemudian selaku sebagai manusia yang Allah Ta'ala berikan nafsu, ya tentu saja nafsu Nabi Adam itu kemudian mendorong dia untuk melakukan perbuatan itu. Nah, makanya Allah bilang dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu kita ini beragam, bertingkat-tingkat. Ada nafsu ammaratun bisu, yaitu nafsu yang selalu berpotensi untuk menjatuhkanmu dalam keburukan-keburukan. Nah, maka faktor inilah yang kemudian akhirnya menjebak Nabi Adam alaihissalam untuk jatuh dalam melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala tadi. Nah, inilah yang kita sebut bahwa kesalahan Nabi Adam itu bukan karena kesengajaannya. Jadi dia tidak ada niat dari sejak awal untuk melakukan itu. Tidak ada sejak awal. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan kemaksiatan iblis, iblis itu memang sudah dari awal merencanakan pembangkangan kepada Allah pada saat Allah menyuruh dia sujud kepada Adam. Kemudian yang kedua, begitu terlanjur Nabi Adam alaihissalam melakukan kesilapan dan kesalahan itu, langsung Nabi Adam menyesali perbuatannya. Itu adalah indikasi kalau apa yang sudah dia lakukan itu bukan karena kesengajaan, ada maksud dari awal untuk membantah dan menentang Tuhan. Sedangkan iblis bahkan ada satu riwayat yang ditulis oleh ulama, satu hadis yang Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Adam, kepada iblis. Apa kata Allah? Wahai iblis, waktu itu Adam alaihissalam udah wafat. Kata Allah, wahai iblis, jika engkau mau untuk sujud di kuburan Adam, maka akan aku terima taubatmu dan akan aku ampunkan dosamu. Itu pernah terbaca saya ketika Profesor Dr. Quraish Shihab menulis tafsirnya Al-Misbah. Terus, apa kata iblis tadi? Dia katakan, wahai Tuhan, wahai Allah, sedangkan masih hidup saja Adam, aku tidak mau sujud kepada dia. Apalagi setelah dia wafat, apalagi setelah dia meninggal dunia. Jadi memang betul-betul bebal betul, Pak. Bebal betul. Kalau bahasa kitanya bandal betul. Udah dibuka kesempatan untuk dia, tak mau juga. Itulah yang sebenar-benar maksiat. Hakikat maksiat itu, lihatlah bagaimana iblis menjalankan peran-peran kemaksiatannya di hadapan Allah. Tapi Adam alaihissalam kemudian diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya. Bahkan Allah ajarkan kepada Nabi Adam, ya, Allah ajarkan kepada Nabi Adam kalimatin fataba alaihi. Allah ajarkan kalimat, ucapan-ucapan yang mesti dibaca oleh Nabi Adam untuk menunjukkan kalau dia adalah orang yang bertobat. Itulah dia kalimat yang selalu kita baca dalam doa-doa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keterlanjuran itu adalah wajar. Tapi kemudian yang jauh lebih baik setelah keterlanjuran itu terjadi adalah kembalilah sesegera mungkin kepada Allah yang Rahimur Rahman. Karena Allah sudah menyebutkan dirinya dengan At-Tawwab. At-Tawwab itu apa? At-Tawwab itu adalah Sang Maha Penerima Taubat. Bahwa Allah katakan innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Penerima Taubat. Jadi lebih kurang demikian, Pak. Apa sebab kenapa Adam itu bisa kemudian terjebak dalam keterlanjuran, ketersilapannya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Bapak Senadi. Ya. Pada jemaah yang lain persilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin tentang cerita Ustaz. Iya, Pak. Kalau dilihat dari penjelasannya, Nabi Adam dan iblis itu hidup di surga sebelumnya. Kira-kira begitu Ustaz. Iya. Jadi kemudian
diturunkan juga ke dunia karena ada masalah apa sebenarnya, karena ada melawan tadi yang dilarang Allah atau bagaimana? Yang kedua, apakah iblis itu tidak tahu dampak daripada dia melawan Allah itu, azab yang akan dialaminya itu seperti apa? Kalau kita manusia kan dikasih tahu azab nanti, tadi Ustaz sampaikan beberapa macam yang akan dialami oleh manusia yang melakukan maksiat. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qul nahbitu minha jami'a. Akhirnya diusir oleh Allah. Ya, Nabi Adam alaihissalam pun mesti juga harus mendapatkan dampak dari apa yang diperbuatnya. Begitu pula dengan iblis. Qul nahbitu minha jami'a. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan bahwa manusia dengan iblis itu akan menjadi rival abadi sepanjang bumi atau dunia ini dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi iblis itu sebenarnya dia bukan tidak tahu kalau ada azab yang sudah menanti dia jika dia menentang Allah. Ya, bukan dia tidak tahu. Karena memang selaku makhluk itu harus punya adab dan etika di hadapan Khaliknya. Jadi kalau kita berbicara etika saja, sesungguhnya tidaklah wajar seorang makhluk kemudian melakukan penentangan habis-habisan atau besar-besaran kepada Khaliknya. Itu tidak wajar. Seorang anak saja pun tidak wajar untuk melakukan penentangan yang habis-habisan kepada orang tua, yang orang tua itu bukan menciptakan dia. Nah, apalagi makhluk yang diciptakan oleh Khalik yang menciptakannya. Jadi bukan tidak tahu, dia sebenarnya tahu. Tapi kemudian dia lakukan juga itu. Nah, ini dia tadi yang dimaksud dengan qasdan itu, yang disebut oleh Al-Jurjani tadi ketika dia mendefinisikan maksiat, bahwa maksiat itu adalah mukhalafatul amri qasdan. Dia ada kesengajaan untuk menentang apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala kepada dia. Nah, jadi jangan memuliakan Allah. Allah Ta'ala jadikan ini untuk apa nih? Iktibar buat kita. Makanya Al-Quran itu kan isinya adalah penghayatan atas peristiwa-peristiwa masa lalu. Ada Fir'aun yang kejahatannya luar biasa besar. Litakuna liman khalfaka ayah. Maka peristiwa Fir'aun itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Begitu pula dengan peristiwa Adam dan Iblis. Adam yang kita sebut sebagai tokoh kebaikan, sementara iblis itu adalah tokoh keburukan. Maka orang-orang beriman menatap segala sesuatu itu, dia tatap dengan pandangan ibrah. Pandangan apa? Pelajaran. Bahwa ada dulu ternyata makhluk yang seperti ini, ada pula makhluk yang seperti ini. Nah, kita mau mengikut corak makhluk yang macam mana? Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala sejauh-jauhnya dari perilaku iblis yang dijuluki dengan laknatullah. Dan sampai hari ini tetap saja program iblis itu adalah menabur, menebar, atau bahasa kita men-share setiap keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan dan kekejian. Maka kita berada pada posisi sebaliknya. Kalau iblis bertindak seperti itu, kita berada pada posisi menabur, menebar atau men-share kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Sudah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم